Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas PSDKU Kampus 5 Magetan dari kelas 2025B. Saya Merliana Elgividiani dengan NIM 25112064005 dan rekan saya Erlina Putri Kawijayanti dengan NIM 25112064002. Saya Safila Umu Wahdanica dengan NIM 25112064016. Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh kepada gaya kita hidup, tetapi juga gaya kita bekerja. Salah satu pengaruh terbesar terjadi di pelayanan publik seperti birokrasi. Fenomena work from home dan kerja hybrid yang dulu terdengar asing, ini sudah menjadi sebuah hal yang sudah biasa terjadi dilakukan. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembuatan video ini? Memahami landasan teori yang menjelaskan fenomena work from home dan kerja hybrid dalam konteks administrasi publik, menganalisis peluang, tantangan, serta dampak jangka panjang dari transformasi birokrasi menuju era digital, mendorong kesadaran bahwa ASN di masa depan harus adaptif, melek digital, dan siap bekerja dengan model fleksibel, mengidentifikasi praktik penerapan kerja fleksibel di birokrasi Indonesia pasca pandemi, mengaitkan transformasi birokrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan konsep Green Office. Untuk memahami dampak work from home dan kerja hybrid, kita perlu melihatnya melalui kacamata beberapa teori administrasi publik. Inilah teori dari beberapa sumber. Pertama, ada teori New Public Management. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi dan hasil kerja, bukan hanya kehadiran fisik. Work from home mendukung prinsip ini karena aparatur sipil negara tetap dapat fokus pada pencapaian output sambil mengurangi biaya operasional. Kedua, Socio-Technical System Theory. Keberhasilan work from home bergantung pada interaksi antara teknologi dan manusia. Hal ini berarti diperlukan infrastruktur digital seperti Sekandi, e-office, atau Zoom, serta sumber daya manusia disiplin dan melek teknologi. Ketiga, ada teori motivasi Herzberg. Teori ini mengungkapkan bahwa work from home dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Namun, juga menimbulkan tantangan seperti keterbatasan komunikasi, isolasi sosial, dan kesulitan dalam pengawasan. Yang terakhir, birokrasi klasik menurut Max Weber. Jika dibandingkan dengan birokrasi klasik menurut Weber, work from home menjadi tantangan untuk meninggalkan pola lama yang kaku dan beralih ke birokrasi modern yang berbasis digital dan berorientasi pada kinerja. Contoh nyata di Indonesia kaitan teori dan praktik. Tugas-tugas administrasi yang membutuhkan dokumen fisik atau perangkat khusus di kantor jelas lebih efektif dilakukan secara work from office. Sebaliknya, pekerjaan yang sifatnya digital atau fleksibel seringkali lebih produktif jika dilakukan dari rumah. Sekaligus membantu pegawai menjaga keseimbangan hidup. Tentu saja, preferensi individu juga berperan. Ada pegawai yang justru merasa lebih produktif di lingkungan kantor. Pengalaman ini sebenarnya mirip dengan apa yang dialami mahasiswa selama pembelajaran daring, di mana adaptasi terhadap teknologi dan manajemen waktu menjadi kunci keberhasilan. Intinya, penerapan di Indonesia menunjukkan bahwa untuk sukses model kerja fleksibel ini memerlukan perpaduan antara teknologi yang memadai, manajemen yang adaptif, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik setiap pekerjaan. Paradigma efisiensi telah bergeser. Kinerja tidak lagi diukur dari jam kehadiran fisik, melainkan dari hasil produktivitas yang telah dicapai. Keberhasilan sistem ini bertumpu pada 3 pilar, yaitu 1. Kesiapan infrastruktur digital, 2. Literasi digital ASN, dan 3. Manajemen kinerja berbasis output. Mari kita bedah ke sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positif atau bisa kita sebut dengan kelebihannya yaitu 1. Fleksibilitas dan efisiensi biaya. Pegawai bisa bekerja dari mana saja, mengurangi waktu dan biaya transportasi, anggaran kantor untuk listrik dan operasional harian yang juga menurun. 2. Meningkatkan produktivitas. Untuk tugas tertentu, bekerja dari rumah memungkinkan fokus yang lebih tinggi tanpa gangguan suasana kantor.
3. Akselerasi digitalisasi. Birokrasi dipaksa untuk lebih cepat menghadapi teknologi digital dalam pelayanannya. 4. Work-life balance. Pegawai memiliki banyak waktu untuk keluarga yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Sekarang kita menuju ke dampak negatif atau kekurangannya. 1. Koordinasi terbatas. Berkurangnya interaksi informal dan tatap muka dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi dalam tim. 2. Kesulitan pengawasan. Atasan perlu metode baru untuk memonitor kinerja bawahan yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa menurunkan kedisiplinan. 3. Kesenjangan digital. Tidak semua instansi, terutama di daerah, memiliki fasilitas atau literasi digital yang merata. Ini bisa menciptakan ketimpangan kinerja loh. 4. Pelemahan budaya organisasi. Membangun solidaritas dan rasa memiliki menjadi lebih sulit tanpa interaksi fisik yang rutin. Yang terakhir, kesehatan mental. Rapat virtual yang berlebihan dan kaburnya batas antara ruang kerja dan rumah bisa memicu stres dan kelelahan mental. Transformasi ini tampaknya akan bersifat permanen. Banyak instansi pemerintah kemungkinan akan mempertahankan model hybrid karena terbukti efisien. Tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang cepat, transparan, dan digital juga akan terus mendorong perubahan ini. Lebih jauh lagi, model kerja ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan konsep Green Office melalui pengurangan emisi karbon dan transformasi efisiensi energi. Kedepan, ASN akan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital dan kemampuan manajemen kerja jarak jauh. Di sisi lain, pemerintah juga mulai merancang regulasi resmi yang mengatur fleksibilitas kerja, menandai sebuah era baru bagi birokrasi di Indonesia. Sekarang kita menuju ke kesimpulannya. Work from home dan hybrid work memberikan peluang bagi birokrasi yang lebih adaptif dan efisien, sekaligus menghadirkan tantangan terkait teknologi, budaya kerja, dan disiplin ASN. Sebagai pengembangan, pemerintah perlu terus menggalakkan literasi ASN, seperti pelatihan rutin bagi ASN agar adaptif terhadap teknologi baru. Setelah itu, pemerintah juga menerapkan evaluasi kinerja berbasis data. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga harus membangun kerja yang kolaboratif. Tak lupa dengan pemanfaatan teknologi seperti AI dan Big Data juga krusial untuk mempercepat layanan publik dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi kuat menuju birokrasi modern yang aktif, efisien, dan berkelanjutan.